Salah satu yang jadi fokus PSSI adalah selain mendatangkan John Herdman, tapi juga mencari asisten pelatih lokal. Apakah sudah ada tawaran ke Eloko, Christian Gonzalez? Sudah ada tawaran mungkin? Atau mungkin sudah pernah? Nggak, sampai sekarang belum ada tawaran sama sekali. Belum ada tawaran sama sekali? Belum. Tapi mungkin ada keinginan untuk melatih striker kita? Insya Allah Loko untuk negara kita selalu siap. Selalu siap? Ya. Oke. Terakhir mungkin Bung Loko, bahwa tadi Anda menyatakan selalu siap untuk negara kita, selalu siap untuk timnas kita, melihat rekam jejak timnas kita yang terus berprogres dari era STY, Patrick Kluivert, sekarang John Herdman. Apa kiranya yang ingin Bung Loko sampaikan untuk menjadi evaluasi agar timnas kita semakin baik ke depan? Kita harus tata support mereka. Apapun hasil di pertandingan, kita masih ada peluang, kita harus, karena waktu itu masih ada peluang kita ya. Saya bilang, kita harus tata support. Nanti misalnya kalau tidak berhasil, di situ ada banyak waktu untuk kita kritik apa ya tahu. Tapi ini semua pelatih ini baru datang. Saya cuma minta kita harus support aja, kasih semangat. Saudara, saya berada di rumah salah satu legenda sepak bola Indonesia, bisa Anda lihat ya. Ini adalah memori-memori indah yang kemudian dimiliki oleh legenda sepak bola yang akan saya wawancarai, tapi bukan hanya sekedar legenda, tapi salah satu kiper terbaik Indonesia sepanjang masa ini juga hampir membawa Indonesia berhasil lolos untuk pertama kalinya di Piala Dunia pada tahun 1986. Apakah di tengah euforia pelatih baru timnas, kita masih memiliki harapan besar untuk kemudian melaju ke kancah sepak bola tertinggi di dunia? Saya akan bahas bersama dengan Coach Hermansyah yang sudah ada di hadapan saya. Coach, terima kasih untuk waktunya, Coach. Iya, Mas Divo. Siap. Coach, di tengah euforia yang kini kembali mewarnai timnas kita setelah John Herdman kembali terpilih sebagai pelatih tim nasional, saya ingin minta Anda gambarkan seperti apa situasi Anda ketika menjadi kiper timnas dan hampir membawa timnas ke Piala Dunia. Memori itu sangat kuat di saya. Jadi memang saya sebagai pemain saat itu butuh dengan konsentrasi, fokus ya. Dan saat itu juga kualitas pemain saat itu tahun 85 kita sangat bagus ya. Pelatihnya bagus juga, Sinyo Aliando almarhum, juga kualitas pemain juga cukup bagus. Ada senior kita, Mas Bambang Nudiansa, ada Didi Sulaiman, ada Kang Heri Kiswanto, mungkin yang muda saya dengan Marjuk Nyakmat dengan almarhum Marto Kusuma. Oke, mungkin saya lihat di sini banyak sekali, Coach, memori-memori yang tertuang dalam foto. Apakah ada foto yang kemudian menggambarkan momentum kita yang hampir masuk ke Piala Dunia? Nah, ini momentum kita saat kita menjuari kualifikasi Piala Dunia tahun 85. Oke. 86-nya Meksiko kan. Jadi kualifikasi kita sebelum kita masuk ke Meksiko, kita satu grup dengan Thailand, Bangladesh dengan India. Dan akhirnya kita bisa ngatasi mereka, tiga negara itu. Kita main dulu home and away. Jadi kita main di Thailand main di Indonesia, Jakarta. Terus kita main di Bangladesh main di Jakarta, kita main di India, dan India main di Jakarta. Oke. Dan 6 kali pertandingan itu saya hanya kebobolan cuma 3. Hanya kebobolan 3. Dan ini Coach Herman ya? Saya di sini nih. Setelah itu pertandingan apa lagi, Coach, yang kemudian dilalui? Ketika itu selesai kita kualifikasi, kita ada jeda waktu itu kalau nggak salah hampir 1 tahun. Karena 86 Meksikonya. Iya. Jadi kita waktu itu mempersiapkan tim untuk menghadapi juara subgrup 3A yaitu Korea Selatan. Dengan persiapan itu otomatis kita fokus untuk menghadapi gingseng, negara gingseng. Dengan kekuatan penuh mereka juga pemain-pemain yang main di Liga Jerman, mereka pulang ke negaranya. Seperti Cham Bun Kun, dia main di Bayer Leverkusen karena takut dengan negara Indonesia. Underdogs. Artinya saat itu timnas kita adalah timnas yang diperhitungkan khusus di Asia. Jadi memang jalan satu-satunya Korea harus berhadapan dengan Indonesia. Hanya tinggal selangkah lagi kita untuk kejuaraan dunia di Meksiko tahun 86.
kenapa saya bahas salah satu mungkin sejarah terindah timnas kita, karena harapan itu kembali muncul, Coach, ketika John Hartman terpilih sebagai pelatih timnas kita. Tentu kita tidak bisa tidak berharap. Betul. Karena dari dua pelatih sebelumnya, timnas kita ini seakan dalam tanda kutip mampu untuk kemudian masuk ke Piala Dunia. Saya ingin tanyakan, Iya. ketika John Hartman terpilih, apa yang kemudian ada di benak Coach Hermansyah? Nah, mungkin PSSI pengalaman kemarin ya, pemilihan pelatih cukup lama juga untuk memunculkan nama seorang sosok pelatih tim nasional. Mungkin belajar kejadian sebelumnya ya, tergesa-gesa akhirnya dapat pelatih yang tidak sebagus sekarang ya. Saya bilang bagus karena apa? Dari sosok John Hartman ini sosok pelatih yang mau transfer knowledge. Aslinya mereka asisten dari Indonesia. Itu pertama yang kita harus hargai. Karena apa? Untuk supaya pelatih-pelatih Indonesia juga bisa baik. Jarang ada pelatih seperti John Hartman ya, yang bisa, walaupun kita negara Asia ya, yang cukup rumit lah istilahnya ya. Tapi dia ingin nanti mengcombine dengan pelatih lokal yang menjadi asistennya. Karena asisten kita pelatih-pelatih lokal cukup bagus. Ya, di situ masih ada Bima Sakti, ada Nova Arianto, ya, ada Kurniawan. Terus banyak lah pemain-pemain yang untuk kedepannya bisa menjadi tulang punggung pelatih Indonesia. Artinya kombinasi antara pelatih luar dan pelatih kita ini diperlukan PSSI, timnas kita. Perlu sekali diperlukan. Saya teringat waktu tahun 70-an pernah pelatih Wilkover itu transfer knowledge itu asistennya orang Indonesia, yaitu ayahnya Nova Arianto, Pak Sartono. Oke. Itu saat itu tahun 70-an itu kan Wilkover dari Belanda bagus, tapi asistennya orang Indonesia, termasuk ayahnya Nova Arianto, Pak Sartono. Oke. Jadi itu perlu sekali. Oke, saya ingin tanyakan lagi dan komparasikan dengan apa yang kemudian terjadi pada tahun 86, Coach. Bahwa kita tahu komposisi pemain kita saat ini cukup banyak, pemain diaspora. Dan saya ingin tahu, untuk tahun 86 apakah ada pemain diaspora? Kita nggak ada, lokal Murni, semua. lokal semua. Lokal semua ini. Dari saya, ada Warta Kusuma, ada Heri Kiswanto, Marjuki Nyakmat, Aun Harahara, Eli Idris, Risto Moyo, Ruli Nere, Almarhum, Zulkan Lubis, Bambang Rudiansah, Wahyu Hidayat. Oke. Tapi keturunan ada, tapi dua lahir di Indonesia kan, lain lagi ya. Coach, saya ingin bicara soal komposisi dari pemain timnas kita, khususnya di lini kiper. Karena kalau di tahun 86 tidak ada diaspora, bahwa yang paling sering bertengger adalah Coach Hermansyah di bawah Mister Gawang. Tapi untuk saat ini ada Martin Pas, Emil Audero, dan juga sejumlah nama pemain lokal kita. Saya ingin minta tanggapan Anda, apakah kemudian komposisi dari diaspora ini akan tetap bertahan atau mungkin ada potensi juga dari pemain lokal kita? Tapi menurut saya kiper memang kan sekarang sudah ada Martin Faiz sama Emil, dan kiper lokal ada Nadio, ada Hernando sama Teja. Menurut saya kalau soal kiper nggak usah khawatir, mereka akan bersaing tuh. Karena pasti John Hartman juga melihat kompetisi Liga Indonesia. Saya rasa kalau di kiper persaingan cukup seru nih. Oke. Ketat kayaknya nih. Oke. Apa kiranya yang perlu diadopsi, Coach? Timnas kita di tahun 86 yang begitu istimewa, hampir lolos ke Piala Dunia, mungkin yang bisa diadopsi dan dipelajari untuk timnas sekarang? Yang harus diadopsi ya, rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme. Konsisten, itu penting. Saya kalau bilang nasionalisme, saya selalu merinding. Jadi sesuatu yang harus berbuat sesuatu. Istilah dulu kan mati di lapangan pun mati di lapangan. Jadi itu yang penting, nasionalisme. Karena apa? Istimewanya Asia kayak Jepang, kayak Korea Selatan, dia nggak akan mengubah fighting spiritnya, kerja kerasnya. Ada sejumlah pertandingan, Coach, yang kemudian di tahun ini akan dihadapi oleh timnas kita, mulai dari Matchday FIFA, ada juga Piala AFF. Apakah ini bisa jadi tolak ukur kemampuan dari John Hartman? Saya rasa mungkin adaptasi besok John Hartman juga nggak terlalu berat ya. 4-6 bulan ke depan ada Piala AFF ya, ada friendly match ya, ada. Jadi ada dengan sasaran waktu pendek ini 6 bulan cukup bagus ya, cukup lumayan lah. 2 bulan 3 bulan persiapan juga tidak terlalu riskan. Dia udah tahu kualitas pemain juga, mempelajari itu. Jadi menurut saya untuk adaptasi pelatih dengan pemain mungkin tidak terlalu sulit. Ketika mereka dikasih KPI, dikasih target,
terus target itu tidak tercapai, tentu ada evaluasi. Sanksi yang kira-kira, oh ya, kamu sanksinya apa? Oh ini kurang, kamu harus tingkatkan. Bukan terus sanksi pecat, ya nggak bisa begitu.